saat itu kamu bakal digantikan. Ya. Di saat itu kamu bakal mati karirnya. Gue bermain performance-nya jelek, it's on me. Bukan it's on the script, bukan it's on the production gitu. Halo Brian, kita salaman dulu. Halo Brian. Nama siapa tadi? Baik, nama saya Ciko, Pak. Oh, Brian. Iya, Brian. saya emang kerja di sini di Shexo Media. Saya juga yang biasa bawa minuman di sini. Oh, iya. Bisa Kita udah lama ya nggak ngobrol. Sini lihat di panggung film. Waduh, emang Mas Ciko ini. Jadi kita lagi ada di mana, Brian? Lagi ada di program tersaji dari Shexo Media. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol. Gimana sih lu perjalanan sebagai seorang aktor gitu? Bisa ada di industri ini tuh gimana sih? Tapi itu ntar kita ke belakangin dulu. Gue sekarang mau nanya dulu. Sekarang tuh Brian Doman itu lebih suka film atau series kalau bisa milih? Misalnya ada 2 project gitu. Projectnya sama-sama pentingnya buat lu, value-nya besarnya sama gitu. Lu lebih milih di film atau di series? Susah ya. Ya kita tahu sendiri lah, kadang-kadang tergantung production-nya. Tergantung cerita, lawan main. Banyak lah aspek dalam film, tahu sendiri lah. Baik banget. Tapi kayaknya mungkin buat sekarang film kali ya. Film. Soalnya biasanya waktunya tuh lebih singkat, lebih bisa fokus. Dan masalah kalau dalam series tuh cuma satu buat aku. Lebih pusing. Karena secara tidak langsung, kalau correct me if I'm wrong, kita syuting 4 film. Jadi satu. Jadi satu. Dan itu lompat-lompatnya jauh banget, yang dimana continuity emosinya itu kadang-kadang oke, kalau di film ya udah kita ambil let's say 1 sampai 50 scene-nya. Yeah. Hari ini scene 80 sama scene 1 masih oke. Masih oke. Tapi kalau main series tuh terkadang kita ambil scene 90, scene ending dari seriesnya episode 1 sampai episode 5 gitu. Yang dimana kalau kita nggak jaga lompat-lompat, jadi jomplangnya itu berasa banget. Dan untuk ngasih sesuatu yang beda di setiap episode tuh lebih susah. Oke. Kalau lu? Gua sih film. Film ya? Film. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pada saat misalnya ada series. Tergantung sih. Jadi kalau gue tuh tiap at least 6 bulan sekali tuh ngobrol sama manajer gue, mau arahnya gimana sih di tahun ini. Apakah ngomongin genre, apakah ngomongin uang, apakah ngomongin... Itu sangat real, ngomongin uang. Iya. Itu penting. Iya. Apakah ngomongin produksi, mau produksi yang kayak gimana, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya prefernya film. Kenapa? Karena energi gue kayaknya nggak sebanyak buat bikin series. Bener kata lu gitu, kayak panjangnya tuh. Kecuali seriesnya juga series yang emang maybe let's say 3 to 4 months. Ya. Dan yang panjang gitu, bukan yang syuting. Ya nggak ada masalah. Aku kalau ada tawaran ya alhamdulillah aku ambil aja. Tapi kalau ceritanya masuk, timnya asik, aku ambil. Tapi ya kebanyakan jangka waktu film sama series tuh nggak jauh beda. Ya. Tapi yang kita lakuin tuh lebih jauh. Iya, gitu. Iya. Ya belum ada sih so far. Gue ngerasa gue dapat produksian yang bener-bener bisa prep 3 bulan, syutingnya 6 bulan gitu. Jarang banget di Indonesia. Kayak sorry nyebut merek, kayak Big Four tuh panjang, KKM tuh panjang gitu-gitu. Dan itu film loh. Gitu. Iya. Kayak series yang panjang ya kayak Gadis Kretek, panjang. Gitu. Itu panjang banget itu gitu. Panjang. Jadinya... Kayak ini juga ada beberapa series juga lagi jalan. Alhamdulillah sekarang udah ada let's say waktunya gitu. Karena kita juga we have to say our private life juga jadi harus kita fokuskan dan buangkan juga terkadang. And it's a lot of pengorbanan secara langsung. Jadi buat sekarang bukan aku bilang film tuh jauh lebih daripada series, bukan. Tapi buat sekarang aku personally lagi nyaman di film. Gitu. Oke. Dari film udah, terus berarti lu tuh ngehindarin karakter apa sih? Ngehindarin? Soalnya kan kayak dari umur berapa ya Brian Doman udah syuting kan? Nah, terus maksudnya kan pasti banyak banget kan. Lu juga udah lama banget ya, gak usah sok-sokan deh. Kayak mulai, lu tahun berapa sih mulai? 2013. Sama? Nggak mungkin. 2013, awalnya kan boy band, nyanyi, ganteng. Oke, iya di entertain lah. Tapi kalau ngomongin acting secara tidak langsung ya mulainya pas 2013 juga sama FTV-an. Iklan jatuhnya acting juga ya, iklan jatuhnya acting lah ya. Modeling lah itu. Ya. I wouldn't say that acting.
Iya, modeling gitu. Senyum lebih lebar. Love that. Nggak ada rasanya. Oke, nggak. Tapi apa sih dari semuanya gitu yang lu pengen, bukan yang lu hindarin gitu, yang lu nggak mau Belum. secara karakter tuh lu nggak mau ambil gitu. Ada gak sih? Yang sekarang yang aku lagi hindarin, tapi bukan berarti aku nggak suka. Lebih kalau enggak, aku ada pilihan buat menghindar, ada pilihan lain aku ambil yang lain. Itu adalah karakter-karakter yang perfect. Which means? Karakter yang ganteng, impian semua orang, semua wanita seperti itu. Bukan karena bukan karena aku nggak suka, tapi terkadang challenge-nya lebih besar. Secara tidak langsung, lu harus in a way, correct me if I'm wrong, limitasi itu lebih banyak. Karena takutnya buat orang ilfeel. Understand? With the character. Yang dimana kalau karakter yang sangat natural, lebih kayak day to day, yang kemarin gue jadi pengamen, yang jadi kemarin juga temurun gue jadi loser mampus. Gue nggak bisa cerita secara detail kalau waktu itu. It's more fun, because there's no cap gitu. Okay. Contoh, let's say gue dapet karakter yang sangat ganteng, perfect. Gue tiba-tiba ngupil atau garuk-garuk ini nggak mungkin kan. Ngerti. Ya maksudnya emang nggak ada alasan kenapa harus juga, tapi there's a lot of lebih banyak hal yang nggak boleh dilakukan. Oke. Karena nggak pengen ngerusak imajinasi penonton juga secara langsung gitu. Oke, tapi what if kalau misalnya lu dapat skrip yang realistis, maksudnya walaupun kalau realistis nggak mungkin perfect. Iya, that's why. Gitu. Itu dia, tapi lu ngerti maksud gue kan? Ngerti. Jadi ada karakter yang emang keren ganteng tapi realistis. Yeah. Tapi ada karakter yang keren ganteng tapi perfect. Harus begitu gitu maksudnya. Perfect, iya. yang perfect maksud aku yang biasa itu dari beberapa buku yang orang ini tinggi, ini cara ini kayak beberapa impian semua wanita. Ngerti. Yang dia nggak ini itu. Tapi kalau keren tapi realistis, ada jeleknya, ada sisi manusianya, gue nggak masalah. Tapi kalau perfect bener-bener nggak ada di ceritanya pun, dan kalau kita masukin nggak ada sisi negatif sama sekali, aku nggak kurang suka gitu. Oke. Buat sekarang. Oke. Lu yang pengen hindarin? Nggak ada sih kalau. Kalau uangnya pas ya ambil aja langsung. Betul, itu betul. Cuman lebih ke sini kali ya. Gue percaya setiap karakter tuh ada reasonnya. Jadi sebenarnya bukan masalah karakternya, tapi masalah skripnya. Iya benar sih. Skrip, kalau misalnya skripnya cukup reasonable, karakternya nggak jampi, apa yang mau diceritain tuh sejalur gitu sama karakternya. Make sense juga. Make sense gitu maksudnya ya ayo gitu maksudnya. Soalnya gue nggak percaya. Misalnya gue udah beberapa kali main karakter feminin, let's just say. Terus gue mau ngambil feminin lagi, gue nggak ngerasa itu ngefek Ciko mainnya gitu-gitu terus, jadinya kan stereotyping gitu. Gue nggak percaya stereotyping, gue percayanya karakter apapun yang gue mainin nih, gue coba buat bikin itu jadi karakternya, bukan masalah beda-bedaan nih. Iya, sama juga kalau orang bilang kayak, lu pengen karakter seperti apa sih? Gue juga bingung jawabnya gimana. Karena masalah menurut gue, karakter let's say feminim. Gue pengen karakter feminim atau karakter psikopat itu beda-beda semua. Lu mau karakter lu sebagus apapun, kalau ceritanya maaf B dan gak mendukung karakter itu, bakal kelihatan biasa aja. Jadi biasa aja, iya. Dia emang ya backbone-nya seperti yang lu bilang tadi, emang skripnya, story-nya sama timnya. Karena pada akhirnya aku selalu percaya ya karakter emang mungkin dari kita, tapi juga ada dari director, dari wardrobe, dari makeup, dari lawan main juga kan kita react apa yang dikasih lawan main kita juga gitu. Jadi emang kalau mereka bilang kayak apa yang kamu pengen, I don't know. Dulu aku bakal jawab kayak, pengen psychopath, pengen feminim, tapi beda-beda. Lu pasti berapa kali pernah ditanya kayak gitu kan. Kamu kalau bisa milih nih pengen karakter seperti apa? Awal-awal pasti jawab gitu. Lama-lama mikir kayak, nggak tahu. Gue pengen skrip yang rapi, yang enak dibaca, yang flow-nya make sense gitu lebih tepat ya. Semua cerita itu bertanggung jawab, semuanya tuh golden scene, nggak ada golden scene di satu scene doang gitu. Iya, bener-bener emang semua scene tuh ngena. Semua scene tuh memorable gitu. Itu aku belum dapat kalau segitunya ya. Tapi pengen banget itu. Oke, berarti ngomongin karakter sekarang, karakter yang lu pernah mainin gitu, yang dari dulu sampai sekarang ngefek gak sih ke citra lu sebagai seorang aktor? Maksudnya kayak... Nih, aku mau tanya sama Ciko. Bang Ciko dulu. Iya. Tadi mau ngomong Bang Ciko. Bang Ciko. Apa itu aktor buat lu?
Oke, soalnya kan it's different for a lot of people gitu. Apa yang membuat orang menjadi aktor menurut lu tuh apa? Buat gue sih sesimpel kalau buat diri gue sendiri gitu itu ngomong aktor itu apa panjang lagi. Bentar, gue mau nyoba supaya gampang. Kalau buat lu aja ya, meskipun buat orang jawabannya berbeda-beda soalnya. Sebenarnya sih lifestyle kalau buat gue. Lifestyle tuh maksudnya gue tuh punya utang budi ke acting gitu. Maksudnya gue hidupnya banyak banget diselamatin sama acting. Sesimpel dulu tuh gue anak Cina yang tengil tau gak? Yang dongak gue keren, gue paling benerin. Lu tengil emang? Banget. Oke, banget. Sekarang juga. Enggak, kayak bener-bener. Tengilnya ada alasannya sekarang. Ada pegangannya soalnya. Betul. Karena nggak tahu apa. Pegangannya pacar saya gitu kan. Enggak. Maksudnya lebih ke pada saat intinya aktor tuh jadi aktor itu bikin gue jadi banyak toleransi ke orang. Yang tadinya gue nggak punya toleransi. Lebih empatik. Lebih empatetik, betul. Karena dulunya tuh gue ngerasa gue paling benar gitu, maksudnya karena gue survive sendiri, jadi gue ngerasa apapun yang gue lakukan itu paling benar. Terus ketemulah sama acting. Tadinya nggak tahu acting apaan, kayak taunya oh ya udah ngafalin skrip, bener biar kelar cepat pulang dapet duit. Tapi kan nggak sesimpel itu. Ada karakter yang harus dipikirin, ada kehidupan di skrip yang harus gue jalanin hidupnya, kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh bikin gue jadi self-reflect gitu jadinya. Oh, gue as a human being, gimana gue bisa ngerti sebuah peran kalau misalnya gue nggak ngerti diri gue sendiri dulu, pertamanya. Abis itu gue ke psikolog segala macam, mulai makin benar jalannya, ya udah sampai sekarang jadi aktor. Nah, tapi maksudnya aktor itu sendiri, sorry tadi gue ngasih konteks, buat gue jadinya udah jadi lifestyle. Tapi kalau misalnya meaningnya, artinya aktor itu ya becoming aja gitu maksudnya. Becoming tuh bukan berarti gue jadi, misalnya gue jadi lu, Bray. Bray apa Brisi? Dari dulu tuh. Kita belum kayak stranger, pernah sering banget ketemu dulu ya. Ya emang tapi udah lama banget kayak ketemu kita. Kayak misal gue jadi lu gitu, gue gak bakal bisa jadi sepenuhnya jadi lu gitu. Cuman di that timeline doang gue bakal cari sekuat-kuatnya gitu. Itu gue juga percaya kayak banyak orang yang bilang, oh ini pemain ini mirip seperti, ya pasti. Menurut gue ya pasti ada kemiripan. Soalnya ini orang, lebih tepatnya ini orang di sepatu atau di situasi karakternya gitu. Jadi emang menghilangkan 100% diri kita itu juga susah. Kayaknya enggak, dan bahaya nggak sih kalau kita hilangin? Bahaya kalau waktunya enggak. Banyak, ya itu dia. Dan kalau kita backingannya kayak nggak ada psikolog segala, quite dangerous gitu. Tapi ya menurut aku ya emang harus ada kita. Soalnya itu yang buat karakternya unik gak sih pada akhirnya? Itu sih. Betul. Ya, tapi yang dijual tuh gue juga setuju, maksudnya jadi unik tuh yang dijual tuh adalah misalnya kita dapat satu karakter yang sama, misalnya kita berdua jadi Yanto sama-sama casting. Yang kita jual kan perspektif kita terhadap Yanto, bukan ya udah beda anyway gitu maksudnya. Iya. Apa yang bakal kita lakukan di momen itu gitu kalau kita di sana di situasi sama. Makanya biasanya kan kalau kita acting, kalau kita kasih waktu yang panjang ya kita background checking ini semua, dia gimana kalau lagi gini, dia kenapa ini, waduh, pertanyaan, questions on question. Kita, menurut aku di dunia ini banyak pertanyaan yang terkadang juga nggak ada jawabannya dan pada akhirnya kita harus cari jawaban sendiri juga gitu. Jadi ya makanya aku nanya ke kamu tuh, aktor tuh apa? Jadi you is becoming. It's a lifestyle ya gitu. Yang lifestyle secara tidak langsung ya nggak berhenti. Of empathizing, sama sih secara tidak langsung. And your question lagi tadi goes back to tadi apa? Apa karakter yang lu selama ini efeknya terhadap citra. Iya, jadi intinya tadi pertanyaannya adalah apa sih efek dari karakter yang udah lu mainin terhadap citra lu sebagai seorang aktor gitu. Ada gak sih misalnya Brian jadinya di stereotyping, itu kalau negatif ya, kalau positif oh Brian main ini jadinya begini gitu, ada gak sih? Stereotyping sih selalu ada gak sih kita jangankan kita orang Hollywood juga pasti ada stereotyping. Apalagi kalau mungkin kamu atau orang lain tuh main karakternya dengan sangat baik dan itu yang melekat sama mereka, itu bakal jadi stereotype gitu secara langsung. Tapi itu salah satu tanggung jawab kita juga untuk menjaga pilihan-pilihan. Jujur nih, film aku sebelumnya, alhamdulillah benar-benar bersyukur banget yang 172. Went really good. Really good. 3 million? Iya. Habis itu tawanannya religi semua.
bukan apa-apa I have a problem with religi, enggak. Tapi yes, I'm a religious person. Aku percaya agamaku gitu. Tapi aku nggak pengen itu menjadi satu hal di professional life aku gitu. Jadi makanya kemarin beberapa tawaran religi setelahnya aku kayak enggak dulu ya. Soalnya back to back banget gitu. Dan jujur tawarannya banyak banget. Dan bukan dari PH yang PH yang besar-besar gitu. Kamu ini enggak, kalau nggak skripnya religi lagi. Kayak alhamdulillah thank you, tapi kayak enggak dulu. Makanya habis ini aku ambil 180 derajat yang sama Umay gitu. Let's see how it goes gitu. Tapi ya stereotyping itu pasti ada. Karena mungkin mereka cinta banget sama karakter itu. Tapi if you think about it, yang benar-benar efek banget ke aku tuh secara mental di aku. Yang dulu tipe orang yang perfectionist banget nih. Yang mikir semua harus jalan sesuai apa yang aku inginkan. Apa yang aku bayangkan itu banyak terjadi. Lu tahu sendirilah kalau di syuting kayak gitu. Ngerti. Kita mau reading apapun. For me, shooting sebuah film itu adalah problem solving. Selalu bakal ada masalah. Selalu bakal ada sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Contoh, syuting adegan gede ini segala, tiba-tiba hujan. Waktu gak cukup, kita syuting indoor. Scene-nya jadi kecil, berubah. We have to be ready with that gitu. Dan dulu aku awal-awal ada satu film aku yang aku persiapan lama. 5 bulan, bentuk badan dan lain-lain. Aku mikir kayak, wah ini film bakal asik. Ternyata syutingnya gak seperti apa aku pikirkan gitu. Sakit hati, jujur sakit hati pasti. Tapi habis itu belajar, oke, ternyata emang kayak gini, it's problem solving. Dan kita makanya menurut aku sebagai aktor harus jadi siap, jadi sponge gitu. Harus siap untuk adapt sama empathize sama the moment. Bukan hanya dengan karakter, tapi juga sama situasi. Empathize with people, empathize, kenapa dia kayak gini? Kenapa nih sekarang director lagi panas banget nih? Ada apa masalahnya? Ya nggak mungkin kita selalu bisa mengerti orang, tapi setidaknya kita ngerti ada reason behind that gitu. Jadi secara personally, I think jadi lebih empathetic dan lebih memaklumkan. Dan kalau secara stereotyping segala ya aku jadi belajar untuk berhati-hati dengan pilihan. Dan walaupun itu jadi kadang-kadang kayak, aduh seret nih dompet nih. Gue suka banget disebut. Seret nih dompet nih. Tapi it's a choice if you do something that you love. Terkadang emang ada pengorbanan yang banyak yang kita harus lakukan gitu. Kalau bentar, gue masih penasaran soalnya. Berarti sekarang if you can think about your career gitu 5 tahun ke depan gitu, what do you chase? Do you gimana ya? Ngomongnya mungkin gini kali ya. What do you want to establish? Lu sebagai seorang aktor, what kind of actor you are gitu maksudnya. Apa sih yang pengen lu kejar gitu maksudnya? Yang pengen di-establish gitu ada gak? 5 tahun ke depan deh at least. 3 tahun terserah. Tapi maksud gue apa sih dengan lu kan udah melek banget dengan industrinya, udah di TV, di series, di film, iklan gitu. Udah ngerasain semua gitu. Tapi apa sih yang benar-benar lu pengen as a Brian Domani gitu? Dengan banyaknya stereotyping yang udah ada as an actor gitu, dan banyak ya mungkin itu bisa dibagi yang dengerin kita jadinya bisa mungkin ada something yang pastinya satu sih, I'm not just a bule. Itu satu hal. I have no problem with that. Itu salah satu one of the big reason juga kenapa akhirnya aku di dunia ini. Bersyukur. Aku nggak bilang kayak aduh making myself kayak enggak. It's an advantage gitu. Jadi darah campuran seperti langsung di awal karir ya lumayan help gitu. Tapi pertama itu aku pengen kurangin. Kayak aku ngambil karakter-karakter yang lebih jauh daripada diri aku kalau bisa. Dan paling penting yang aku pengen dalam 3-5 tahun atau kalau dikasih rezeki sampai akhir my life gitu, akhir hayatku gitu. Setiap kali Brian Domani ada di produksi, he always brings something. Bukan hanya buat dia tapi buat semua orang di sekitarnya. There's always something yang bisa aku pelajarin dan ngasih pelajaran ke orang di saat aku lagi melakukan sesuatu. Mau itu mungkin bukan aku yang actingnya bagus, tapi karena kerjasama sama aku nih, aku bisa narik energi yang orang ini belum ada sebelumnya, aku tarikin keluar gitu.
itu sih kayaknya. Jadi doesn't have to be the best, nggak harus kayak terbaik aktingnya atau aku menangin apa, karena itu di luar tangan kita gitu. Tapi setidaknya kalau bisa aku setiap kali produksi ada sesuatu yang bisa dikenang secara positif, dan lawan main tuh kayak setidaknya lawan main tuh kayak oh ya, it was something acting with him gitu. Ya. Jadi ada something memorable gitu sama aku. Ngerti? Itu aja sih. Kalau lu? Apa nih? Sama, same question. Kalau lu sama 5, kan lu bakal di dunia ini sekitar 50 tahun kan? Amin, sampai meninggoy. Sampai meninggoy. Apa ya yang gue pengen ya? Gue pengennya bisa kerja terus, sustain sih. Maksudnya kadang-kadang. Oh iya, sama satu hal, maaf aku potong. Go ahead. Bisa kerja, nggak banyak, tapi more pilihan emang karena aku pengen gitu. Jadi bukan karena, maaf gitu jujur aja, kadang-kadang ada project yang not the best tapi lagi nggak ada masukan aja gitu, jadi kita ambil gitu. Tapi insya Allah kedepannya itu bisa mungkin let's say setahun sekali, tapi emang karena I wanted gitu dan nggak karena it's not my main economical pemasukan. Atau mungkin karena prepnya emang dibutuhkannya 6 bulan riset yang panjang segala macam. Itu. Kalau lu? Sustain itu maksudnya pernah gak sih dengar kayak kerjaan kamu apa, aktor? Itu kerjaan atau apapun itu, gitu maksudnya bentuknya. Atau teman-teman di luar sana banyak banget yang kerja buat bisa teateran gitu maksudnya. Dan gue ngerasa itu enggak. Gue pengen jadi aktor yang bisa sustain gitu maksudnya. Bisa sustain tuh maksudnya secara ekonomi. Aktor itu pekerjaan loh gitu maksudnya. Aktor itu secara finansial juga bisa mendukung loh gitu maksudnya. Emang buat jadi aktor ya gitu. Dan gue percaya gue ngarahnya ke situ gitu maksudnya. That's why makanya gue bilang kayak iya emang cari uang gitu maksudnya. Tapi at the same time juga enggak gitu. Soalnya gue percaya karena gue jatuh cinta sama acting ya, jadi mau di project manapun, mau itu produksiannya mau produksiannya kayak mau ngomong kasar. Ya mau produksiannya sehancur apapun gitu, gue ngerasa gue tetap bisa jagain acting gue gitu. It doesn't matter gitu, dimanapun medianya gitu maksudnya. Karena acting adalah acting gitu, it doesn't matter gitu. Tapi at the same time juga seharusnya kan kita fokus di set tuh, kita fokus berakting aja kan, bukan masalah mikirin oke, ini kenapa lampunya bukan kenapa ini nunggu 3 jam ada apa ya gitu. Oh karena gensetnya belum dibayar jadinya nggak bisa lanjut syuting. Warga pada ngamuk. Warga pada nggak mau syuting gara-gara termin belum turun. Berarti saya misalnya kayak gitu, atau gue sendiri itu optimalnya kan. Optimalnya. Nah, gue ngerasa apapun itu gue tetap harus bisa adapt gitu. Soalnya buat gue kayaknya gue nggak punya skill apapun selain self-aware ke diri gue sendiri yang bikin gue jadi bisa adapt gitu. In a way. Jadi kalau misalnya ditanya apa, gue pengen jadi aktor yang bisa sustain. That's why gue sama manajer gue tuh selalu punya strategi gitu. Misalnya tahun ini ngejar apa, berarti realistisnya adalah kalau misalnya di Indonesia ya, satu project tuh 2 bulan, satu bulan reading, 1 bulan syuting. Nah, misalnya kayak gitu kasarnya ya. Berarti maksimal 6 project. Oh, berarti 42 kali ya. 4 gue cari uang. That's so realistic. That's so realistic. 2 gue bisa nahan gue bisa ngatur uang gue supaya gue yang 2 ini nggak mikir apapun. Tapi gue bisa milih project yang gue mau. Paham banget. Itu that's the realist you can be gitu. Ada satu momen di mana aku pas syuting kayak kok gini ya. Syuting kayak aduh, kok gini terus ya. Ya ada saya what I mean kan? Kayak what am I doing gitu. Itu udah setelah berapa project back to back yang dimana kayak aduh kayaknya bukan buat aku deh ini. Soalnya kalau dipikir-pikir capek pasti capek, tapi ini udah masuk ke 6. Gini, yang ngerasa kayak a set is just another set. Enggak ada terasa kayak this is my set, kayak seneng, kayak sayang sama project. Ini kursi gua nih, ini lawan main gua nih, gue pengen lakuin terbaik. Tapi kita lebih sering menurut aku, mungkin karena maybe it's just me, set udah masuk aja. Ternyata cut, udah cabut. Kayak gitu. Enggak ada rasa kayak, ayo lagi. Belonginnya tuh nggak ada. Dan sama kayak kamu, 4 project, atau biasanya 3-4 project itu yang kurang. Tapi
we do that projects untuk mendapatkan 2 atau 1 project yang nyalain api lagi dalam kita. Iya, betul. Yang healing. Ya, betul. Yang healing buat kita. Secara tidak langsung kan, itu yang aku dapetin 172. Iya. Yang awalnya aku kayak, aduh ini gimana. Pas aku syuting, bukan hanya tentang ceritanya, tapi timnya jodoh, asik. Kamu tahu gak sih syuting? Ngerti. Syutingnya, gue gak pengen selesai di syuting gitu. Ayo tambah lagi yuk gitu. Udah selesai syuting pun, kayak gue nongkrong sini aja ngobrol sama PU atau apa gitu. Karena jodoh dalam perfilman, bukan acting. Perfilman tuh banyak gitu. Jodoh dengan DOP-nya asik atau enggak, direkturnya asik atau enggak, lawan mainnya asik atau enggak. Dan untuk mendapatkan itu semua klop ini semua itu sangat jarang. Dan iya, biasanya 4 project awal tuh ya kurang atau emang just for the money. Tapi we fight and we wait for that 2 projects untuk datang. Oke. Tapi aku nggak tahu ya, untuk sustain secara economical wise hanya di keaktoran, it's a big risk sih menurut aku. Mungkin kalau economic wise di perfilman, oke. Let's say kamu nggak lagi jadi aktor, tapi di belakang layar gitu. Belakang layar director atau acting coach atau apa, mungkin bisa. Tapi kalau hanya keaktoran, bisa. Tapi we can say maybe we are one of the lucky people, atau sangat jarang. Karena untuk mendapatkan sebuah peran, untuk jodoh sama sebuah peran tuh, I say, it's only 10% atau 20% di tangan kita. Untuk mendapatkan sebuah peran. Mau kamu castingnya sebagus apapun juga, ada masalah budgeting, scheduling, masalah personal. Kadang-kadang ada lawan main yang tiba-tiba nggak mau main sama kita gitu, atau director yang kurang suka sama kita, atau apa. Banyak banget aspek luar. Jadi kayak untuk sustain economical wise hanya di acting, bisa. Maybe we are one of the lucky people. Tapi it's not for everyone sih. Menurut aku. Realistic wise aja ya. Kita hoki, alhamdulillah kita hoki, tapi it's not realistical aja kalau itu. Sekarang tuh, lu ngerasanya industri tuh, kalau boleh kritik gitu, kalau boleh ya. Gue tahu mungkin di Indonesia belum. Kritik tuh jadi something yang menghina gitu, tapi ya kenapa ya? Padahal karena emang ya secara terkadang kritikan banyak orang tuh akhirnya jadi kayak salah paham tentang kritik. Kritik sekarang tuh banyak orang ngatain doang. Mereka bilang kritik. Enggak, kritik tuh something kayak tadi gua rasa ini kurang-kurang ini. Kayak mungkin kenapa kamu gitu. Itu kritik maksudnya secara tidak langsung, tapi ya let's try the real kritik. Kritik industri gimana? Kritik industri maksudnya tapi pakai konteks gitu lah. Saya misalnya apa sih menurut gue sekarang industri film Indonesia tuh lagi maju-majunya, lagi wangi banget di luar, lagi banyak produksi di Indonesia gitu yang muncul. Investor tuh udah banyak gitu di awan-awannya industri Indonesia. Betul. Gitu kalau buat gue ya. What can we do as an player in the industry gitu. Walaupun sebagai seorang aktor gitu, tapi kayak apa sih yang bisa, yang bukan yang kurang, yang mungkin bisa dibikin better gitu kali ya, biar kayaknya jujur aku lihat kita sebagai aktor, kita sebagai di dunia aktor, kamu setuju atau nggak setuju, kasih tahu aku, kita udah melakukan itu karena aku rasa kita yang sama-sama acting tuh udah nggak terlalu ngerasa lu kompetitor gua. Beda banget kalau kamu denger cita-cita orang dulu. Iya parah. Makan, acting dia makan actingnya. Gue nggak ngerti apa yang dimakan nasi. Iya sama sikut-sikutan banget kayak aku dengerin cita-cita siapa yang senior-senior itu kayak bisa sampai mentally assaulting someone gitu untuk dapetin peran mereka. Ya karena mungkin emang di zaman itu kulturnya seperti itu kan. Bukan kultur juga, opportunity mungkin nggak sebaik sekarang gitu. Tapi menurut aku as the acting wise, kita udah saling kayak contoh nih, aku bilang aku udah karakter kurang pas sama aku, ya udah aku bilang tapi kayak temen aku yang ini cocok deh. Ya, ngerti. Jadi saling ngedorong, saling kayak nggak, kalau emang aku nggak bisa, emang bukan jodoh, udah coba dia aja. Ternyata temen aku yang dapat kayak good, ya gue yang dapat good for you, artinya emang cocok. Itu menurut aku dari sisi acting udah dapat karena emang harus kita bersatu untuk maju. Karena kalau nggak bersatu buat maju, tarik-tarikannya nggak bakal ada yang maju-maju gitu. Kualitinya nggak bakal ada yang maju-maju. Jadi emang, apalagi mungkin kayak us, like you, me, Jeffrey, Gio, Angga, Iqbal, Umay, dan lain-lain gitu.
I feel like ya kita udah mindset kalau emang nggak jodoh, that means he's the one yang dipilih sama skrip sama timnya. Ya udah, ngapain gue ngomongin lu di belakang, ngapain aku jatuhin kamu pas di scene ternyata aku second lead-nya, terus kita ayo kita lawan-lawanan yuk, acting-nya kayak buat apa? Dan menurut aku zaman sekarang itu udah mulai berubah dan we're already going in the right way. Emang cuman butuh dorongan atau panggung mungkin yang lebih proper dan besar gitu. Dan opportunity yang lebih banyak. Dan itu di luar tangan kita kan untuk itu. Tapi kalau masalah tentang acting wise, dari sesama aktor, kayak kita lumayan udah jejak gitu. Kita sama-sama lihat temen kita kalau lagi di luar festival di luar negeri atau apa gitu kayak asik. Keren. I'm jealous of you, tapi I'm proud of you kayak gitu. Keren sih? Kayak bohong kalau ngomong gua nggak suka. Maksudnya gua ada rasa nggak ada jelasan sedikit pun. Ada, yakin ada, tapi kayak good for you gitu. Jadi gemes. Jadi kayak jadi dorongan juga buat kita gitu. Tapi aku nggak mau ngejatuhin kamu. Aku nggak bakal jelekin kamu karena kamu emang bagus gitu. Good. Kalau kamu menurut kamu gimana? Apa nih? Sebagai aktor di dunia industri kita. Human resource-nya sih maksudnya kita tuh kekurangan banget semuanya karena produksinya banyak banget. Dan gue ngerasa nggak banyak. Ada gitu, ada lumayan banyak yang ngomonginnya quality over quantity gitu maksudnya. Tapi at the same time kan juga film tuh kan sebuah bisnis gitu maksudnya. Jadi serba salah. Tapi maksud gua sebenarnya kritikannya adalah kasih waktu kami lebih banyak untuk menggali peran. Terima kasih. Yes, so true. Kasih waktu. Setidaknya kalau nggak waktu, the stuff untuk getting ready gitu. The facility untuk persiapan. Ya karena mungkin nggak semua orang sejago si A gitu. Itu yang harus dipahami juga karena quality acting orang atau maksudnya cara mereka acting itu kan berbeda-beda. Ada pemain yang bisa mungkin tiba-tiba into the character. Atau sebelumnya langsung take adegan berat, sebelumnya cuma ketawa-ketiwi. It's nothing wrong, semua orang punya cara masing-masing. Betul. Tapi ada beberapa orang juga menurut aku beda-beda caranya. Dan tolong dipahami kalau ada beberapa orang yang mungkin emang, gue mau cari ini. Malah bukan kayak, aduh ngapain sih ribet. Bukan digituin, malah lebih kayak, oh ya udah kamu go ahead. Kadang emang niat kita buat filmnya, bukan buat kita doang gitu. Ya sih benar sih, kasih kita. Setidaknya kalau tidak waktu, facility-nya. Yes. Oke, gue tarik ke belakang ya, Bray. Enggak dong. Oh, enggak. Jangan lucu. Lucu saja. Jangan kamu. Bercanda. Gue tarik ke belakang. Lu tuh ada background sebelum mulai ini semua gitu? Sebelum mulai acting, ada background atau setelahnya gitu, in between gitu. Ada gak sih background belajar acting secara teoritikal gitu? Ada gak sih? Background acting lu tuh gimana sih? Apa berangkatnya dari pahitnya kehidupan Brian Domani kah? Apa gimana? Please tell me. I'm lucky. Jujur I can say aku salah satu orang yang sangat beruntung bisa selama ini setengah hidupnya aku loh di dunia ini gitu. Dengan cara mungkin aku emang awalnya nggak teater. Awalnya hidup aku tuh fine aja. Nothing kayak traumatizing banget atau mungkin buat aku nggak traumatizing, kan beda-beda buat semua orang kan. Tapi aku bersyukur mungkin karena dapat orang tua yang lumayan selalu buat aku haus untuk belajar. Untuk memahami orang gitu. Dan mungkin juga karena aku kecil pindah-pindah terus, jadi aku beradaptasi itu cepat dan gampang belajar gitu orangnya. Aku bisa tiba-tiba dapat ini, I can do this quite well gitu tiba-tiba. Bukan jago banget tapi bisa dipelajarin. Kalau fokus baru aku fokusin, dan akhirnya dari entertainnya mungkin dari nyanyi, musik lain-lain, akhirnya dapat acting. I like this. Mungkin kesempatannya kurang baik, dapat momen yang kurang baik, tapi syukur aku ada keluarga yang dimana kayak I know you can do better. Walaupun keluarga aku nggak ada di dunia acting atau art at all gitu. My dad's art is his food gitu. Tapi dia bilang, yaudah kalau kamu di mana silakan tunjukin kepala, belajar terus dari omongan orang. Kenapa?
dari pelajaran aku tuh lebih dari experience. Dari lawan mainku siapa. Terus akhirnya dari beberapa tahun, mulai masuk kelas ini, kelas itu, belajar ini. Dan setiap kali kalau kita lagi ada project kan ada kelasnya juga secara langsung. Ada acting coach berbeda dengan cara metode mereka berbeda. Dan juga cara memasukin karakter juga beda-beda gitu. Akhirnya, emang bener sih. It's just adapting, empathizing, sama just being there gitu. Being there in the moment. Dan itu yang aku rasain dan aku bersyukur. Dan sangat lucky, I'm really lucky, aku lucky mendapatkan, mungkin nggak sebanyak sekarang, tapi dulu selalu ada opportunity untuk belajar. Itu sih. Kalau lu, Apa? Lu emang teater kan dulu kan? Lu awalnya teater nggak sih? Dulu tuh bukan teateran, sebenarnya bukan teateran, tapi gue tuh karena nggak tahu dan yang gratis tuh kan teater. Jadi gue lompat dari teater satu ke teater yang lain supaya acting tuh apa sih, acting natural tuh apa sih, acting yang bawa pot bunga. Iya. Emang natural atau apapun itu. Beda-beda kan cara semua orang untuk mengajarkan itu. Iya. Ada yang oke with gerakan yang besar, ada yang kurang suka. Kayak it's nice to learn gitu. Terus akhirnya kita cari pick buat karakter ini aku ambil metode ini. Gue buatin ini. Gimana? Tawarin ke director sama ini, aman, ayo let's go with it gitu. Iya. Tapi kamu kayaknya kalau masalah acting wise tuh lebih serius daripada aku. Lebih nggak gitu dong. Nggak, lebih rapi dong. Enggak dong. Kamu aja teater berapa lama? Kamu guru. Kamu sempat jadi guru juga. Nggak ada. Lah, kamu sempat jadi guru. Nggak guru sih, mentor. Nggak, tapi intinya mungkin gini kali ya. Karena gue tuh bukan orang yang bisa. Gue kebalikannya lo mungkin. Gue tuh nggak bisa nyerap sesuatu tuh cepet. Butuh waktu lama gitu buat gue belajar sesuatu. Jadinya gue tuh harus berangkatnya dari teori gitu. Gue nggak bisa kayak Gak bisa langsung praktek tiba-tiba. Iya, kayak misalnya tiba-tiba ada scene di mana orang-orang scene-nya berat gitu, intens, mau marah, mau nangis, mau seneng tapi intens gitu. Terus lesnya misalnya scene-nya sedih gitu. Terus gua ketawa-ketawa dulu terus baru masuk scene. Enggak, conditioning gua lama. Kayak gua setengah jam sebelumnya udah menyingkir. Mungkin tapi karena gua bukan berangkat dari yang intuitif gitu. Emang bener-bener dari teori, semuanya gua pikirin jadi perasaan gitu. Kan ada berapa tipe aktor? Yang dari otak dulu, ada dari hati dulu, sama ada yang dari badan langsung kan? Iya. Dari badan dulu. Nah, tapi kan apapun itu sebenarnya menurut gue tetap halal. Gak tetap halal, maksudnya selama nggak ganggu lawan main gitu kalau buat gue. Yes. Maksudnya lo mau method acting, lo mau AIWO selama gue nggak ngerugiin. Iya. Atau nge-invade your territory as an actor, atau jadi ngajarin lo berakting kayak itu sih. Aku nggak pernah ada pikiran untuk kayak ngajarin lo kayak gitu deh, kayak lebih ke diskusi kalau bisa didiskusi kenapa kayak gitu tadi. Diskusi pun ngomonginnya jadinya scene-nya bukan pilihan karakter dia gitu maksudnya. Kalau gue sih kayak gitu. Kayaknya kita tujuan sini gimana nih kayak gini. Kamu pengen gimana? Pengen kita cari jalan tengahnya gitu. Problem solving gitu. Yang pada akhirnya gitu. Oke, Brian Doma nih, how do you prep? Enggak, Ciko dulu. Jangan. No, you prep gimana? Beda-beda sih tiap peran gitu. Beda-beda banget approach-nya. There's never one method. Maksudnya kamu menjadi manusia lain, dia cara-caranya beda-beda. Sebenarnya kalau buat gue tuh mana yang available gitu maksudnya. Let's say misalnya gue nggak bisa juga pakai cara observasi. Misalnya pakai cara pakai tools, misalnya toolsnya tuh observasi gitu. Observasi dalam waktu 3 hari, dalam syuting 2 minggu, reading 2 minggu, tapi cuma dikasih waktu observasi 3 hari. Apa yang bisa gue dapet gitu. Sementara lesnya misalnya teman-teman dari kalangan yang ekonominya menengah ke bawah gitu lesnya. Nggak banyak orang itu bisa emosional, bisa menye-menye gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya gue tanya, ibu gimana kehidupannya? Apakah ibu sedih? Apakah ibu belum tentu juga bisa dijawab gitu maksudnya. Jadi gue butuh waktu yang lebih banyak, lebih dari 3 hari gitu let's say. Jadi it really depends on the character gitu. Sama fasilitas yang dikasih apa gitu. Iya, bener. Ya, tapi kan at the same time kan kita juga nggak bisa, ini mah nggak bisa gitu. Itu kan bukan kontrol kita, itu kontrol produksi gitu. Nah, yang bisa gue kontrol adalah pilihannya gue mau terima project ini apa enggak. Kalau misalnya emang dalam waktu 2 minggu, terus gue nggak harus ngomongin bahasa, gue nggak harus ngomongin karakter yang spesifik, ya let's go gitu. Tapi kalau misalnya ya nggak, gue
nggak capable untuk itu gitu maksudnya. Ada beberapa pemain yang bisa. Ada orang bisa gitu maksudnya. Tapi ya not everybody. Ya kalau aku apa ya? Ya sama sih, emang tergantung karakter sama siapa, kebutuhannya itu apa gitu. Kebutuhan dari scene film itu gimana gitu. What you want pada akhirnya apa yang pengen dirasakan oleh orang setelah melihat karakter aku kan depends beda-beda. Jadi emang tergantung sama karakter sama fasilitas yang dikasih gitu. Oke. Tapi secara spesifik ada gak sih hal-hal yang lo lakukan untuk riset gitu ke karakter? Let's just say misalnya. Biasanya betapa dulu 30 hari dalam mantep, gua. kamu adalah hermit. Gak bisa diganggu sama orang, ngurung diri gitu. Jangan ajak ngobrol saya. Nggak, tapi maksudnya kayak, ini contoh ya. Kalau di gua tuh kayak, gua tuh selalu nyari background tuh bukan gue bikin sendiri ujuk-ujuk, tapi gue nyarinya dari skrip. Jadi gue kelar baca skrip secara objektif. Nggak gue bacain dulu kan, kadang-kadang kan gue juga sendiri suka bacain karakter gini. Kalau gue baca secara objektif dulu, baru di breakdown sebenarnya karakternya yang dibutuhkan, timelinenya berapa lama sih supaya karakter ini bisa jadi. Nah kalau gue tuh kayak gitu, nyari fakta-fakta yang ada di skrip, sesimpel fakta Yanto duduk, Yanto marah, abis itu Yanto menangis. Gak semua orang abis marah nangis kan. Nah yang kayak gitu-gitunya kalau gue nyari faktanya. Nah kalau lu ada gak sih tapi yang setiap jadi apa ya, jadi pattern yang lu lakukan gitu pada saat nyari karakter? Pastinya pertama ya kayak kamu tadi, baca skrip tapi secara objektif yang benar-benar nggak baca secara karakter kita doang. Terus baca lagi kedua kali as the karakter gitu pada akhir itu. Dan aku biasanya pasti banyak ngobrol, kalau bisa dikasih waktu ngobrol sama skrip sama penulis sama direkturnya, aku ngobrol. Let's say if it's fictional ya, bukan biopic atau apa gitu, karakter yang dimana dibuat sama orang ini, aku tanya dari sisi mereka dulu, why, terus pada akhirnya misalnya ngobrol, terus why you choose me pada akhirnya, apa yang kalian pengenin gitu segala. Dan akhirnya ngobrol, terus baru kita masuk. Let's find the background ini. Udah, kalau belum ada ya, karena terkadang ada beberapa skrip yang mulai hubungan cintanya setelah 4 tahun. Ya. Ada 3 tahun yang kosong. Ya kita harus isi itu juga. Jadi kita cari ya banyak ngobrol, banyak diskusi. Yang terkadang reading 6 jam yang buat kepala kayak aduh. Iya, kesemutan. Kesemutan yang baru. Tapi itu yang aku suka, the process, I like it. Ya itu salah satu proses aku untuk mendalami karakter ya. Kalau dapat lawan main sama tim yang enak ya itu diskusi, ngobrol, resap. Kalau kamu di situasi ini kalau buat fiktif ya. Tapi kalau kita ngomongin biografi yang dimana ada harusnya ya itu harus caranya beda lagi. Tapi mostly yang pasti aku lakuin semua orang tahu. Banyak nanya aku orangnya. Apa sih yang bikin lo sehat di industri yang kayak begini gitu? Maksudnya secara dari aktornya gitu, maksudnya keluar dari sebuah karakter, terus juga industrinya misalnya ada something yang nggak ideal gitu maksudnya. Apa sih yang bisa bikin tetap lu secara personal gitu bisa jadi tetap sehat mentally, sehat financially, sehat. Ya emotionally sih. Emotionally, ya orang-orang di sekitar aku sih. Itu, aku salah satu orang yang beruntung punya keluarga yang suportif, punya pacar yang suportif. Halo tante. Punya teman-teman juga yang suportif. Kayak ini juga. This is nice. Ini enak, jujur enak. Makanya thank you CXO gini segala. This is nice. Karena sit down dan ngobrol dari perspektif orang lain tuh jadi kadang-kadang kita punya refleksi sendiri. Oh, kita nggak sendiri kayak gitu mikirnya. Itu emang ternyata sedih dan nggak optimal, tapi it's in a quote unquote normal in a way gitu. Merasa tidak puas sama adegan, ngerasa nggak keluar, kurang puas pas adegan tiba-tiba suruh performance aku kayak ini enak. Jadi buat aku juga pada akhirnya pemain, aku juga manusia yang dimana bahaya banget kan kita sering banget dibanding-bandingkan dan pada akhir kita ngebanding-bandingkan juga kan. Dan gini ngobrol sama orang yang support itu yang buat aku stay grounded. Menarik. Iya. Aku punya itu kan, semua orang berbeda-beda. Kalau lu health-wise? Divalidasiin sih, maksudnya kalau misalnya gue ngerasain apapun gitu. Saya misalnya terutama ke orang yang paling dekat.
siapapun itu, either itu nyokap gue atau itu pacar gue gitu, diomongin, jadi tempat sampah lah kasarnya. Kayak bener-bener, aku hari ini ngerasa ini gara-gara gitu. Ini unek-unek gitu, jadi gue tetap bisa sehat gitu. Jadinya gue bukan jadi orang yang pahit gitu. Kan kebanyakan kan kita punya gue ngerasa gue as a human being gitu punya dua pilihan. Either gue bikin pahit atau gue ngelihat dari perspektif yang berbeda gitu. Yang pertama dibikin pahit itu hal yang gampang gitu maksudnya. Kasarnya ya, tai ini produksi anjing lah, bisa begitu. Atau apa ya yang bikin ini jadi begini? Apa ya yang bisa gue lakukan supaya ini lebih bearable buat gue gitu. Lebih ke situnya sih. Or sometimes ya jujur-jujuran aja, kayak nggak semua. Ini mungkin kita bisa, alhamdulillah, tapi nggak semua orang juga bisa. Ya maybe it's just not for you. Itu kasarnya ya. It's just not for you gitu. Jangan dipaksain gitu. Karena realistic wise, it's a lot of pain. It's a lot of pain. Kita kayak masokis aja deh. It's a lot of pain gitu. Nah itu dia. Oke. Gue sambungin ya. Berarti sebagai maybe I like pain, I don't know why. Mungkin kita bisa ngobrol setelah ini. Iya. Jadi gimana ya? Apa menurut lu yang bisa mengakhiri karir seorang kita sama deh. Ya, 1, 2, 3. Attitude. Tapi bener. Attitude. Kayaknya bukan aktor doang, apapun itu. Karena menurut aku, kamu mau sejago apapun, wow apapun, kalau pada akhirnya nggak ada yang mau kerja sama kamu, mau kerja sama siapa gitu. Attitude tuh gua breakdown ya. Kalau buat gua tuh ngomongin sopan santun, ngomongin kerja sama. Soalnya gue percaya film itu kolaborasi, nggak pernah bisa sendiri, mau sebagus apapun aktornya. Mungkin di screen pas kita nonton, si A bagus ya, tapi gue pengen bukan itu, gue pengen filmnya bagus. Pengen filmnya bisa nyampe, sesimpel itu. Jadi pada saat kita nonton, bukan ngomongin, dia mainnya bagus, enggak, tapi impact filmnya ke penontonnya gimana gitu. Tapi kan tadi ditanya tentang aktor kan. Jadi kalau masa kayak gitu, I still have to say attitude. Kamu kalau walaupun kamu acting, kamu bagus banget pada akhirnya. Jujur, ada beberapa orang yang agak kalau lagi jahil gitu. DOP itu bisa buat kamu kelihatan kurang bagus dalam frame-nya mereka kalau mereka nggak suka sama lu. Bisa banget. Lightingnya dihancurin lu, bisa banget. Gue kalau zaman-zaman sinetron dengerin orang yang dulu tuh yang wah parah banget, taruh kasih lampu kilo yang dulu masih panas tuh di belakang kepalanya, membun gitu. Jadi emang, for me, attitude ya sopan santun sama nata. Bukan berarti kita harus nunduk banget sama orang ya, yang gak punya prinsip atau apa gitu. Tapi tetap bukan berasa kayak gua yang paling dibutuhkan. Itu sih menurut aku bahaya. Ya, ngerti. Mungkin kata-katanya ini kali ya, bisa adapt dimanapun gitu. Bukan adapt, sorry, bisa stay grounded. Karena ada satu kata-kata papa aku yang aku ingat banget sampai sekarang. Di saat kamu ngerasa paling top, nomor 1, di saat itu kamu bakal digantikan. Di saat itu kamu bakal mati karirnya. Karena apa? Karena saat kita ngerasa paling yang dibutuhkan, paling nomor 1, pertama orang-orang mulai malas kerja sama kita, dan kedua kita mulai nggak belajar lagi. Betul. Dan padahal di belakang nih ada orang yang belajar terus. Betul. Waiting just for the right moment. Kamu bisa digantikan secepat saat. Karena orang yang jauh lebih kualitas lebih bagus is just waiting for opportunity. Jadi ya stay grounded. Dan itu keep on learning, nikmatin prosesnya. Betul. Walaupun prosesnya kadang-kadang pengen banting meja ya. That's why it called process. Nggak mungkin enak aja. Betul. Ya tapi yang bisa mematikan menurut aku sih attitude sopan santun itu. Oke. Abang Chico Kurniawan yang pemenang Piala FFV itu. Kayak dibahas. Gue pengen lu harusnya inget gak sebelum lu ini lagi nominasi, gue ngomong ke lu bakal menang kan. Lu gak percaya lu bakal menang. Gue bilang pas menang gue langsung tuh kan gue bilang apa gitu. I was so happy for you that moment. Okay, so walaupun kamu deg-degan banget, parah. Tapi I was so happy for you pas itu. Thank you. Oke, lu betapa pentingnya
lu memilih cerita atau peran. Kayak apa picky. Kan kata kasar itu apa bagus menjadi pemain yang picky atau enggak? Menurut gue bagus menjadi pemain yang picky kalau misalnya itu bisa sustain buat orang itu. Tapi kalau buat gue, gue nggak ada di space itu dan gue ngerasa gue percaya sama apa yang bisa gue lakukan. Gitu maksudnya. Sebenarnya gue tuh nggak percaya sama skrip jelek. Toh skrip juga bukan tanggung jawab gue soalnya. Karakter gue yang bikin, itu masih dikontrol gue. Jadi kalau misalnya gue bermain performance-nya jelek, it's on me. Bukan it's on the script, bukan it's on the production gitu. Tetap kalau buat gue. Soalnya gue yang bikin karakternya gitu, gue bisa deliver perasaannya apa enggak gitu. Kalau misalnya emang karakternya kalau pada akhirnya itu karena directornya mungkin atau siapa gitu out of your thing yang salah satu efek, it's still on you gitu, you said? For me iya. Soalnya that's buat nice. Gue banyak banget jawab cara. Kita. Iya, banyak banget cara. Misalnya saya nggak kooperatif, oke berarti mungkin harus pakai approach yang berbeda ke directornya. Saya misalnya kayak gitu. Soalnya bisa dikontrol gue nggak bisa bikin dia, lu bisa gak dengerin gue? Kan kayak gitu. True. Konteksnya. Gitu sih. Kalau lu ada gak? Aku sih lumayan picky, tapi bukan picky kayak, enggak nih. Aku picky tuh kayak, oke, ceritanya apa dulu, berapa hari syutingnya, budgetnya gimana? Itu kan kita harus picky kan? Harus picky itu. Maksudnya kayak, yes I'm picky, tapi bukan picky kayak, wah gua nggak bisa kalau harus yang ideal. Enggak. Karena itu ya, for me, dari apa yang aku lakuin selama ini, nggak pernah as planned gitu. Makanya aku balik lagi, never. Because it can actually be worse, atau be better sama apa yang kau bayangkan gitu. Jujur ada beberapa project yang aku awal kayak, aduh, ini bakal B aja syutingnya, bakal kurang nih. Pas syuting ternyata, wow, ini lebih rapih dan lebih enak syutingnya dibanding sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi, I'm picky, tapi picky lebih ke aku kayak, do I want to get a character like this again gitu, atau sanggupkah aku dengan waktu segini, persiapannya dan lain-lain. Karena aku juga pada akhirnya selalu ngomong kayak, aku nggak pengen maksakan diri, terus akhirnya filmnya jelek karena aku gitu. Atau emang salah satu aspek karena aku. Jadi realistis sama diri aku juga sendiri. Jadi kalau aku picky kayak, akhirnya ya mungkin karena emang lagi nggak pengen sama karakter itu, atau ya for me dengan cara kerja aku nggak masuk. Ngerti. Ya? Nggak cocok kali. Nggak cocok gitu. Ngerti. Bukan berarti it's the bad, tapi buat aku nggak cocok. Mungkin ada orang lain yang bisa. Yang lebih cocok gitu. Ngerti. Soalnya script dan project memilih pemainnya, bukan kita pemainnya milih itu. Pada akhirnya mau gimana pun itu. Mau kita bilang iya pun ternyata schedule yang nggak masuk. Emang meant to be aja meant gitu to be ya. aja. Tapi kayaknya kalau project yang budget gede saya siap. Bercanda banget, bercanda. Bener bercanda. Kalau nggak ini bercanda. Kita realistis aja, kalau budget gede kita semua mau lah. Mau. Oke, Brian Roma nih. Cikgu Neon. Izin, ada gak sih di peran-peran lu sebelumnya gitu? Lu tuh ngerasa kayak, gue kurang banget nih. Nggak usah anjing deh, kayak kucing. Gue kurang banget nih. Ada gitu? Rasa kurang? Selalu nggak sih? Iya. Tapi nggak maksud gue. Maksud kurang secara aku pribadi atau hasil film? Nggak, secara pribadi acting aja kali. Selalu nggak sih? Kayak kurangnya mungkin berbeda-beda ya. Kayak aduh kurang banget, atau kayak asik adegannya tapi coba aja gue gini, atau coba aja pas itu gue ngomong ini. Pasti ada, kayak menurut aku selalu. Nggak mungkin nggak sih menurut aku. Oke. Ya kamu? Gue jawabin iya. Iya. Lu mau sebagus apapun lu selalu ngomong kayak. Iya pasti. Enggak, maksudnya mungkin tapi sesimpel ini gue baru belajar sih dan lagi belajar gitu. Mungkin karena yang tahu konteksnya itu kita, yang tahu yang terjadi sama kita itu kita. Jadi gue ngerasa mungkin ada something yang harus. Nggak, ini sebenarnya pasangan gue tuh ngomong ke gue gini, jangan terlalu keras lah sama diri sendiri gitu. So true. Mungkin itu kali ya. Jadi nasinya bubur kan udah jadi bubur gitu, nggak bisa balik lagi jadi nasi, ya udah biarin diterima aja kalau misalnya emang produknya jadi seperti itu. Soalnya kan banyak konteks, pada saat lo main kan
ada direction juga gitu. Belum tentu yang gue kasih itu dimauin sama director, dan belum tentu director ya pada saat director ngasih gue sebuah karakter dan dia maunya begitu, itu belum tentu satu visi sama gue gitu. Kan pertanyaan tadi kayak rasa kurang atau enggak? Menurut aku rasa kurang selalu ada, tapi do I beat myself atas rasa kurang itu sekarang sih udah jarang. Maksudnya kayak aku selalu ngerasa kurang, menurut aku personally itu hal yang secara langsung yang lumayan bagus karena kita gak puas. Kita bilang oke, aku bisa lebih, aku tahu aku bisa lebih dari itu. Mungkin lain kali kalau aku dapat adegan atau situasi yang sama, aku menyiapkan diri aku untuk mungkin ini bakal keluar pas lagi adegan gitu. Tapi kalau aduh, I beat myself, langsung stres, jelek banget aku gini-gini, kayak udah jarang. Oke. Kalau dalam acting, kita di kehidupan acting dalam setahun pasti ada 1-2 momen momen yang kita what am I doing with my life, kok aku jelek, pasti ada. Ngerti. Tapi udah berkurang. Oke. Untuk kayak menghakimi diri sendiri ya. Tapi kalau ngerasa kurang sama hasil, aku selalu ngerasa kurang sama hasil pasti. Hasil aku acting ya. Kalau film bagus, ada film bagus kayak wow, this movie is really good gitu secara film. Tapi kalau aku pasti kurang itu mungkin kayak coba aja tadi aku kayak tambahin ini bakal lebih asik tuh. Oke. Tapi nggak langsung kayak aduh aku cacat nggak bisa acting. Enggak. Oke. Ngerti kan maksud aku apa? Ngerti. Menurut lo, apa yang kita harus lakukan untuk survive di industri ini? Soalnya kan lo tau sendirilah, banyak yang acting wise way better, look wise way better gitu, dan emang belum ada kesempatan itu aja. Menurut lo kita harus ngapain? You and me yang mungkin you can say dari 2013 kita di dunia ini untuk tetap sustain atau tetap setidaknya tetap di calling gitu. Ya. Apa? Jangan pusing ya kalau gue. Soalnya gue gak percaya competitiveness di sebuah art form gitu maksudnya. Gue percaya ruangan ini bisa bagus menurut lo dan belum tentu bagus menurut gue. Pertama itu. Kedua, supaya bisa sibuk sama diri sendiri aja sih. What can you do to improve your acting gitu. In your daily life gitu. Sesimpel nonton kah? Sesimpel ngobrol sama orang kah? Sesimpel sadar sama diri sendiri kah? Contemplating kah? Apapun itu gitu. Tapi maksudnya what can I do adalah doing nothing. Nggak jadinya gitu maksudnya. Iya. Soalnya mungkin kalau buat gue dari pertama gue start, gue nggak percaya di idea of sikut-sikutan, gue nggak percaya di idea of gue bermain bagus atau jelek pun. Walaupun kita sering ngomongin, oh dia mainnya bagus, mainnya enggak. Tapi secara bagus enggak tuh itu gampang dikeluarin. Tapi buat gue sendiri meaningnya itu adalah oh kalau dia bermainnya seperti itu, ya udah dia bermain seperti itu. Nggak ada yang salah gitu maksudnya. There's no right and wrong. Iya. Cocok-cocokan pada semua. Dan gue seneng banyak banget teman-teman yang baru mulai malah. Banyak yang mau mulai acting gitu, nggak pahit sama industrinya, nggak takut sama industrinya, soalnya menyenangkan. Soalnya buat gue adalah nggak untung buat gue pada saat kita main berdua misalnya, terus kita mainnya enak. Kan kita jadinya enak, kelar tuh pulang tuh kayak ada something gitu kayak maksudnya. wow, that was nice gitu ya. Iya, soalnya bukannya soalnya emang itu ngebantu gue. Iya. Pada saat gue main enak, terus banyak banget teman-teman yang berapi-api gitu, gue juga jadi muncul apinya gitu, muncul terus gitu. Gitu sih kalau lu. Iya selalu jadi. Kalau kata kamu sering banget dengar ini. Kalau bisa selalu bukan jadi botol kosong. Kamu ngomong selalu botol kosong, tapi setidaknya selalu ada space untuk ngisi sesuatu lagi. Buat belajar. Selalu belajar. Karena ya kamu bilang tadi itu, acting is a lifestyle. Itu bukan hanya kerjaan. Kita acting tuh bisa belajar dari manapun itu. Ada orang yang emang sekolah, ada yang emang udah gifted, tapi juga pada akhirnya emang cocok-cocokan sama cerita juga gitu. Jadi belajar terus, dan nggak pelit untuk kasih experience dan mendengarkan experience orang. Karena mungkin aku blessed dengan hidup yang fine-fine aja. Kan banyak orang tuh stereotipnya tuh, oh aktor hidupnya hancur, banyak banget traumanya. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Tapi aku juga ada dulu fase yang dimana hidup gue baik-baik aja nih. Apakah gue gak bisa jadi aktor dong. Gue gak bisa jadi aktor, gue
harus hancurin hidup gua nih untuk jadi aktor. Gitu, iya, ngerti kan? Aku dulu ada fase gitu. Terus akhirnya aku dengar dari Cillian Murphy dan segala lain, no, his life was perfect gitu dulu. Tapi he's a great actor gitu. Jadi pada akhirnya emang me keep on learning, belajar dari pengalaman orang dan pengalaman sendiri. Tapi belajar, and stay grounded. Stay grounded karena sadar ya mungkin kamu lagi di atas nih, kamu bakal turun lagi. Cycle. Malah aku lebih senang kayak gitu, karir yang pelan-pelan mungkin naiknya terus gini, daripada boom tiba-tiba langsung kayak gua ngapain gitu. Ya nggak siap jadi. Nggak siap. So ya belajar and stay humble gitu aja. Nice. FX. Apa? Properti. Wah, nggak bisa nih. Ya, ulang dari awal dong. 3M ya itu ya? Wah, nggak buat ini sih. Nggak apa-apa, Jack. Nggak apa-apa. Cek fokus. Mata gue belum. Aman. Iya, tapi that's nice. Acting is becoming. Kalau waktunya ntar ya, sayang. Sayang kalau kita ngomongin di off cam ya. Sudah? Oke, let's go. Oke.